Oke, malam ini gue lagi bersama salah satu band yang lagi hot di kawasan Java Metalhead. Oke, boleh dong, di sini kita lagi sama siapa? Sama siapa? Kita sama siapa ya? Sama siapa? Bukan sama siapa. Oke, karena bandnya nggak tahu, kasih tahu. Kali ini gue lagi bersama Jasad dengan line up barunya. Boleh kenalan dong, introduce. Ini kamu dari ujung. Saya Redu di gitar. Saya Jessica dari vokal. Saya Abdul pegang gitar. Saya Dharma. Bass. Ya. Oke. Dan saya Oki Fadlan pada kendang. Oke, ini adalah line up baru dari Jasad sendiri ya. Nah, terus dengan line up baru ini nih, aku pengen nanya khususnya untuk vokalis barunya nih. Oh, kali. Ada pertanyaan dari teman-teman. Kakak ini kan punya band lain juga ya sebelum gabung di Jasad. Nah, pas kakak gabung di Jasad ini, apa yang kakak rasakan gitu loh? Gimana rasanya? Saya sebelumnya dari Paramore. Pasti rasanya berdebar-debar ya. Nyut-nyutan. Nah, sebenarnya kalau pengen tahu rasanya campur aduk. Campur aduk. Ya, karena sebenarnya beban. Sebenarnya beban. Ya, bebannya kan belum tentu ada apa ya istilahnya fans-fansnya Jasad itu bisa langsung nerima ya. Bisa langsung nerima, apalagi digantinya sama cewek gitu. Terus ngeganti sosok Man itu cukup berat juga. Jadi nggak mudah buat menggantikan sosok Man dan memimpin Jasad di atas stage itu sebenarnya nggak mudah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya perasaannya susah banget. Karena harus menghafal lirik ya, harus menghafal lirik. Ya. Harus ngeblending, kita harus mencari karakter yang apa namanya? Ya kalau kata saya Kalau kata saya mah ya, jadi gini, kalau misalkan mungkin teman-teman yang tahu banget sama Jasad pasti tahu juga liriknya seperti apa. Jadi mungkin yang di luar kata atau yang bukan orang Sunda berpikirnya bahasa Sunda yang digunakan oleh Jasad itu mungkin dipikirnya biasa, padahal bukan. Bahasa Sunda untuk orang sendiri di liriknya Jasad itu sulit karena ngambil dari Bible atau bahasa-bahasa yang ya tidak umum lah. Apa sih bahasa buhun? Berarti bahasa untuk lagu leluhur. Siliwang itu kan full Sunda ya? Bahasa Inggris. Ada Inggris dan Sunda. Ya. Nah, Kak Jessica ini sebenarnya fasih Sunda atau enggak? Alhamdulillah saya fasih bahasa Sunda, berarti- tapi yang untuk sehari-hari kan, ya kan, karena basicnya saya memang orang Sunda, tapi di lirik Jasad itu penggunaan bahasa Sundanya bukan bahasa sehari-hari, bahasa Sundanya Baku gitu. bukan, tapi jadi bahasa leluhur, jadi bukan bahasa yang digunakan sehari-hari. Makanya kalau misalkan penasaran seperti apa, tanya aja ke orang Sunda, belum tentu semua orang Sunda paham. Ini aja contoh kecilnya kayak kita baca prasasti itu, prasasti Oh, gitu kan. bahasa. Nah kayak gitu aja. Gimana? Berarti itu harus ambil hafalan juga itu. Ya harus, kalau enggak gimana? Kalau kan kayak orang kayak Jakarta asli, Jaksel gitu kan yang nggak fasih Sunda kayak mikirnya kayak oh ini bahasa Sunda nih, bahasa Sunda kan kayak kakak kan saya sendiri fasih gitu kan. Jadi kayak misalkan ini mah tinggal ini ngomong aja kayak biasa. Ternyata nggak gitu, Nggak tetap gitu. harus dihafalin ya. Bukan bahasa Sunda yang sehari-hari kita pakai. Iya. Gitu, tapi ada ngambil mantranya. Ya, ada mantra, ada bahasa-bahasa. Paling kayak ada aura-aura merinding. Serius, bener. Serius aku nih mau merinding. Iya, karena beda gitu, ada beda. salah satu lagu Jasad judulnya Pancamakara sampai sekarang belum berhasil untuk menghafalkan full karena di dalamnya ada mantra, dan itu komplit sih kalau menurut saya. Bahasa Inggris, bahasa Sangsekertanya juga ada, terus bahasa Sundanya juga bahasa leluhur, jadi rumit. Jadi liriknya Jasad itu rumit kalau menurut aku. Tidak ada pengulangan ya.
Betul, itu udah pasti. Kalau itu Pancamakara kalau misalnya di print itu berapa lembar? Iya, panjang-panjang lagi. Jadi memang apa ya, meskipun beban, tapi kepercayaan dari teman-teman yang lain juga terus supportnya juga besar buat saya. Jadi istilahnya apa ya, sambil disupport sambil ditodongin pistol juga. Jadi ya. Jadi dipaksa harus bisa. Kalau nggak bisa dor. Brandon mau tambahin Brandon? Cukup. Diem banget. Sekali ngomong cukup. Oke, itu kan buat point of view-nya Kak Jessica sendiri. Nah, untuk abang-abang yang lain nih, selain Kak Jessica kayak dari drum gitar, gimana nih dampak kehadiran vokalis ya, dampak kehadiran vokalis baru masuk Jasad itu gimana? Apa yang dirasakan perubahannya? Oh ya, rasanya seru sih, jadi experience baru. Terus kan karakternya beda ya, timbre cewek dan cowok. Jadi ada Jasad tapi versi yang baru gitu. Soalnya vokal kan dominan banget gitu. Jadi kerasa beda, jadi seru aja sih prosesnya. Kalau di death metal tuh suaranya tuh cewek banget sebenarnya itu tuh. Tadi Oh, nggak dengar kan? Serius ya, kalau death metal itu kalau di kuping saya kayak mau cowok cewek, kayak Ya boleh sih, sama boleh. aja gitu. Tapi itu cewek banget itu ya tadi ya. Bagus kok ya. Bagus. Tambahin dong Bang Abdul. Tambahin apa? Kesan-kesan. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Pertanyaannya apa yang dirasakan buat member-member lain terhadap kehadiran vokalis baru? Sebenarnya kedatangan Luji buat kita itu bukan untuk yang pertama kali. Jadi sebelumnya kita juga udah sering ngejam sama Jessica. Sama Jessica. Jadi waktu itu ketika Man ada tugas buat ke Wacken ke Jerman itu, terus kebetulan kita ada job ya di Bandung, dia juga ya. Jadi pas ketika Man berhalangan karena sakit, kita ya udah nggak ada opsi lain, udah aja Uji dulu. Jadi kebetulan Uji juga nggak kita udah percaya full Uji, udah setidaknya Uji itu udah tahu seluk beluknya, jadi lebih mudah untuk bekerja sama begitu ya. Ya mudah kan. Ini abang juga sampai ini. di Malang pernah. Ini abangnya Oh diem iya, aja. iya kan aku kan udah bilang sebelumnya ya kan. Ini diem aja. Oh ini yang kalau ngomongin sejarahnya Jasad tanya ke sini. Boleh Dia mah tuh. karena nyakeun ieu. Kali aja mau ditambahin Lila. panjang lila. Kesan-kesan atau apa ya? Ya itu sih sebetulnya seperti apa ya? Seperti mungkin bisa disebut darah baru lah ya. Artinya ada semangat baru, karena yang biasanya kita berangkat tuh kan monoton, pasti laki-laki semua. Sekarang ada perempuannya dan otomatis ya, dan otomatis terus lagi kita menampilkan sosok, meskipun vokalnya seperti laki-laki tapi kita tetap menampilkan sosok perempuannya gitu. Jadi ya make upnya dipakai gitu kan, jadi ya, Itu khusus di jasa. jadi khusus di jasa. Sebelumnya aslinya juga Kalau dia di kalau di make up. iya dia di band aslinya mau siga lap dapur kayak kajiannya. Emang iya Kak Jas itu harus peraturan tetap harus make up kalau mau Iya, ngomong kalau kalau Jasad. pengen lihat Wajib. saya beda ya di jasa. Jadi kalau kayak gini ya khusus di jasa. Kalau lagi make up berarti di Jasad, kalau enggak berarti bukan. Jadi Bisa gitu ya. kita berangkat tuh rombongan, jadi ada kalau apa ya, ada nuansa baru lah gitu kan. Ada kalau di bunga tuh ada merahnya, ada kuningnya gitu. Tidak biasanya kan kuning semua atau hitam semua. Nah ini ada warna-warna lain. Nah seperti itu. Mau nambahin, saya tadi nyaran apa mau tadi? Ini enggak ngomong-ngomong ini. Dia Bang aja aku pertanyaan selanjutnya aja. lain tadi Selanjutnya aja. Bang Naon tadi ngaku tadi. Bang Oke, benar. Aku pemain kendang dan pemain pam-pam soalnya, Pak. Jadi agak Ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya.
Nah, untuk line up yang baru ini apakah bakal selamanya permanen atau sampai Man Jasad pulih? Tuh kan, bukan ke oke lagi. Pertanyaannya gua yang jawab. Roy aja itu. Oh iya. Kita lihat kondisi Man-nya dulu. Soalnya begini, kondisinya itu Man itu sekarang lagi bukan renovasi, renovasi. Terapi. Terus kan kebetulan kita juga udah ada, jadi sebelum Man sakit itu kita udah punya agenda yang harus dikerjakan. Jadi mau nggak mau tuh agenda itu harus jalan. Ya sampai mungkin sampai Man sembuh. Ya nggak tahu kita jadi 2 vokal, nggak tahu Jessica main gitar, saya yang 2 paket. jadi manajer aja. Jadi kalau yang sama ini 100 juta, sama ini 200 juta. Amin. Ada lagi? Udah main? Oh, ngomong-ngomong soal agenda Jasad untuk kedepannya, pas banget pertanyaan terakhir. Jadi, aku mau nanya nih, kedepannya Jasad ini dengan line up terbarunya bakalan ada launching single atau album atau agenda apa itu yang tadi disebut? Agendanya masih di toko buku, nanti kita beli dulu. Ya jadi untuk agenda sendiri sebetulnya karena kedatangan Kak Jessica ini kan iya agenda bener sendirinya maksudnya berlima. Jadi datangnya Kak Jessica ini kan jadi sesuatu yang baru ya, maksudnya buat kita tuh, jadi artinya ada penyegaran dan ada ide-ide baru yang muncul. Jadi segera nggak lama dari ini kita juga udah masuk lagi ke studio, udah rilis lagi untuk persiapan untuk rilis beberapa single terbaru juga. Dan juga kita udah menyiapkan beberapa tour yang mudah-mudahan bisa jalan mau di Indonesia ataupun di luar Indonesia, karena kita lagi nyiapin beberapa tour yang emang itu harus disiapin mateng, karena sebetulnya agenda ini tuh udah ada dari sebelum pandemi kita mau jalan, cuma karena terhambat pandemi terus dan lain sebagainya, jadi kita mesti tunda dulu. Dan sekarang momentumnya seperti ini, kayaknya waktu yang tepat untuk kita ngerilis suatu hal yang baru dan fresh gitu. Selain itu juga kan kita punya orang baru untuk dijailin sih, lebih tepatnya. Jadi lebih enak gitu untuk ngejailinnya, iya. Dikerjain. Karena sih kita tuh di studio tuh nggak suka yang monoton. Kita sukanya di studio tuh sesuatu yang spontan, yang kadang-kadang iya dong, yang kadang-kadang latihan tuh kayak gini, ternyata pas ngetek kok beda lagi. Tapi itu yang kita cari gitu. Oh, baiklah. Oke, ada ini atau ada yang mau nambahin atau udah? Ada? Oh itu Redu. Bang Abdul Ngomongin soal planning ke depan. Planningnya sebenarnya banyak, tapi yang dieksekusi beberapa. Ntar aja kejutan lah ya. Tunggu aja ya, masih dirahasiakan ya. Surprise. di sosmed bakalan di up, bakalan diumumkan, diupdate apa aja yang terdekat bakalan dikeluarkan, pasti bakalan dikasih tahu secepatnya. Oke, siap. Follow kita di Instagram Jasad Official. Sekalian boleh promo, silakan. Kalau saya Redwall Purba gitu. Boleh. Sekalian cari jodoh nggak, Du? Boleh. Udah. Siap. Oke, thank you ya. Thank you.